Itu rame banget di bagian Pekado, San Martin, semua bakal masuk dari satu pintu masuk. Yes, dan yang menarik adalah yang paling jauh nampaknya dari tim Red Alliance nampaknya ada tanda tambah yang dimana itu satu player yang ter-take down Liquid yang sudah terjadi dan ini Luxi juga nggak terlalu bagus tapi masih ada terjadi juga ke arah Tegan dan Zuxi nampaknya bakal ditugaskan untuk menjaga pergerakan sedikit tapi sudah terlihat begitu saja dan Chai Daulan lebih berani untuk maju dan ditugaskan untuk merevive terlebih dahulu dan Break mengambil arah sebelah kanan dan Ryzen yang sudah terlihat mestinya Ryzen harus lebih berhati-hati lagi please tapi Break belum memberikan tembakan yang sangat amat berarti dan menunggu kepala dari seorang Ryzen sedikit terbuka dan Zuxi yang sudah ter-take down oleh Soaswan dan Ryzen juga diberikan tembakan dari sebelah kanan dan Red Alliance gak bagus tertekan semoga Ryzen bisa nge-clutch 4 player karena space yang diberikan ini masih ada banget untuk Ryzen gimana dari Ryzen langsung ditekan dari arah sebelah kanan Break yang ter-take down luar biasa Ryzen masih bisa menjaga tapi ada follow up damage juga dengan Molotov tapi sayang banget Red Alliance harus pulang di hashtag 16 nice try untuk Red Alliance dan tentunya jangan putus dukungan untuk tim-tim Indonesia yang berguguran di awal. Yes, GGNT ya pastinya untuk BTR. Karena kalau kita lihat tadi BTR agak sedikit kesulitan untuk bisa keluar dari Pekado dan bahkan ketika mereka keluar pun masih diikutin, di stalking sama Box Gaming. Jadi dari segi vehicle pun gue nggak ngeliat BTR bawa mobil. Padahal tadi sebelumnya Liquid bawa mobil ya? Oh iya ada Tayonya tadi ada Tayo kan ya, tapi gue nggak tahu apakah mungkin Tayonya ditembak dan membuat Liquid udah nggak bisa ngebawa lagi. Ya, karena memang lo lama fight di Pekado kemudian juga nggak ada tembakan-tembakan intens buat apa? Gue setuju banget tadi pergerakan dari Red Alliance mereka mundur ke arah seorang Zuxi dan ya lebih baik lo cabut naik ke arah gunung-gunung Pekado tapi bagaimana dari box benar-benar mengiringi dengan ketat pergerakan-pergerakan dari Red Alliance dan tadi cukup mudah menampaknya untuk mendapatkan Liquid, Luxi, Zuxi dan juga Ryzen. Dan yes, V Gaming yang sudah keluar juga dari sarangnya, BFD mendapatkan dari Xavier, Dapi Evos yang lagi terpantau oleh mata dari V Gaming. Tom yang sudah ngelock juga dari kompon-kompon yang sudah ditempati dari KF dan kawan-kawan dan berbeda angle nampaknya. Di bawah ada Boom yang sudah turun gunung. Iya, Boom kali ini udah nggak mengambil area gunung atau menjadi kambing gunung dan mereka lebih memilih untuk bermain di bagian lower groundnya. Ada sebuah rumah dewa diamankan juga dari Evos, sementara sudah terpantau oleh V Gaming dan lagi-lagi kali ini tempo benar-benar melambat banget untuk di Miramar. Enggak terlalu terburu-buru untuk semua tim, tapi kenapa dari tadi banyak yang kepeleset? Tadi sebelumnya gue ngeliat Asa ya kan, terus Taka, kenapa gitu? Kayaknya banyak yang berusaha untuk naik gitu loh Gus. Iya, untuk mengambil sisi high ground memang kalau spot-spot di kiri itu lebih banyak gundukan-gundukan untuk perbukitan. Kemudian juga dari Lamborghini sudah mengamankan sisi tinggi, bagaimana dari BFD sudah mengamankan sisi yang paling tinggi juga di area yang seberang dari tim yang ada di depannya. Bagaimana dari BFD, mereka nggak ingin berlama-lama, memang ciri khas gameplay mereka adalah menekan ke arah tengah dan bermanuver kali ini dari arah utara ke arah timur dari circle. Kembali lagi di CCTV yang lain, Morph Team sudah mengontrol dari perbukitan Mountain Weko dan juga BX yang tertekan di open field yang terbuka banget. Ezreal memberikan tembakan-tembakan ke arah sisi angle yang paling sempit tapi Morph ingin mendekat lagi untuk menuntaskan satu pemain dari BX yang menjadi palang pintu yaitu seorang BX Key. Ya betul sekali, langsung ditabrak begitu saja mencari dan menyisir satu rumah yang sudah ada. Bisa notnya Key di belakang sana masih tertahan dan belum ke spot juga oleh player-player dari Morph, tapi lagi-lagi backup sudah mulai datang dari Ezreal dan langsung bertemu di depan sana, dijepit depan dan belakang pintu dijepit, benar-benar membuat Kie kesakitan. Yes, dan Mikey bagus banget, dia berduet dengan Jacques dan ingin mencari lagi pemain-pemain BX yang sedang terjebak di area open field dan itu informasi didapatkan dari seorang Yale di take down. Roy dan Bensu nampaknya bakal tergeprek juga dari seorang Ezreal yang sudah, tapi Ezrealnya yang malah tertumbangkan. Begitu dari Jacques harus lebih berhati-hati lagi untuk menutup angle karena masih ada seorang Bensu juga yang sudah menyadari bagaimana Roy yang sedang tertekan oleh Morph Team. Mikey nampaknya membuka setup smoke juga ke arah Jacques dan juga, tapi Yale sudah memantau pergerakan-pergerakan pawai dari Skylights Gaming. Oh no, ini adalah posisi yang cukup buruk. Kalau misalkan Skylights join the fight, ini bakal membahayakan Morph karena mereka benar-benar split begitu jauh. Tapi Nikro begitu terbuka di depan sana bakal langsung ditembak begitu saja. Terlalu mudah untuk dibalaskan. Tapi ternyata kalau kita lihat dari Yale pun mulai tertekan karena adanya backup dari Skylights yang lain juga double pick. Membuat satu player dari Morph pun harus ter-take down. Bakal kesusahan Mighty dan Jacques. Terlalu jauh posisinya dan mungkin bakal langsung di end untuk Yale itu sendiri.
Player nampaknya cukup haus akan elimination point. Begitu dari Pinky akan mencoba merevive dulu, tapi Nikro dan Box Gaming sudah selesai nampaknya mereka di hashtag belasan. Dan dari Marp, mereka tidak ingin melakukan resiko yang berlebih, lebih ingin menyeberang saja, tapi Mighty yang tertangkap oleh Vic Jamie. Begitu pun ada juga nih Genesis Dogma yang dimana bersebelahan dengan mereka. SG yang mengambil celah tersebut luar biasa. Jersey, we love you Jersey. Nih Jersey tekan tahun Berarti ya, alright. Dan Morph pun tidak bisa bertahan lebih lama lagi karena mau nggak mau semua tim sudah dipaksa untuk berperang. Dan kali ini di sebuah gunung yang sudah diamankan oleh seorang Booms, tapi di bawah mereka sudah ada DX dan juga Onyx. Dan kali ini masih belum kepantau juga akan ada perperangan atau tidak, tapi Rebis yang mulai tertembak di bawah sana. Peluru-peluru panas sudah mulai menghujam badan dari Rebis dan bergeser kembali. Genesis Dogma membuat setup yang cukup menarik. Satu player diutus untuk menjadi kambing di atas sana dan malah Booms yang berhasil untuk mendapatkan seorang Rebis. Tapi ternyata rumah ini akan berusaha dikuasai oleh tim Scarlet juga. Sudah ada setup untuk nge-push ke arah dalam, tapi ternyata Debot tembakannya terlalu sakit membuat Pinky harus tersungkur dan Jersey akan menahan pergerakannya untuk bisa menabrak rumah dari GD. Dan kali ini Blue Zone sudah ikut turut andil. Yes, Blue Zone pun juga cukup menyerap darah dari masing-masing player yang sedang tertekan. Begitu dari Genesis Dogma, Satar, Daybot dan juga Boom. Mereka bakal mengunci pergerakan dari seorang Jersey. Yapi Jersey, Slayer mendapatkan satu pemain dari Nichil. Sudah dipulangkan ke arah lobby. Masih menyisakan Daybot menjadi pemain paling pintar dan juga Satar dari arah sisi lain didapatkan dari Boom Fokker yang sudah menjadi titik tinggi di mana Boom selalu menjadi kambing gunung. Ya, tiba-tiba mereka udah di gunung lagi ya. Cepet banget ini perpindahan dari Boom itu sendiri. Mereka bergerak ke sana kemari seperti belut, ya kan? Padahal serigala. Apa ganti logo aja jadi belut? Tapi adanya dari terjun payung yang dilakukan dari Lamborghini tidak menyerap darah banyak. Yang gue pikir tadi setengah darah terserapnya, tapi dia kembali lagi. Ternyata Booms yang sudah berada di sisi yang paling atas mengontrol dari Box dan Xavier dan juga Boom, dan Onyx pun menyusul nampaknya untuk mengikuti pergerakan-pergerakan di arah sisi yang paling tinggi. Tapi mereka nggak terlalu bagus. Mereka berada di luar safe zone dan ada space yang cukup jauh berada di sini. Tapi Taybot terspotlight dengan mata poker, tapi masih bisa mengumpat di balik-balik program, tapi Spiridon pun follow up bakalan dilakukan, tapi Daybot setelah terdapat darah lagi mudah didapatkan dari poker yang memang tinggal tinggi di sisi atas. Yes, tidak ada obstacle yang bisa dimanfaatkan oleh Daybot, itu yang membuat dengan sangat mudah di take down. Dan sementara bergeser kembali, fight pun terjadi antara Bonafide dan juga Talent All Stars. Kali ini satu persatu player dari Talent All Stars sudah mulai dibonyokin sama player-player Bonafide. 6 kill sudah dikantongin dan benar-benar on fire banget. Kali ini King Kongnya sudah mulai mengamuk juga, lemparan-lemparan smoke terus-menerus dikokang ke arah depan guna untuk membuat sebuah jalan smoke. Dan ternyata kalau kita lihat di sisi lain, Booms pun masih bisa mendapatkan player demi player di belakang sana, dan juga dari Dewa United yang bakal join the fight antara Talent dan juga Bonafide kali ini. Yes, dan kembali lagi bagaimana fight bakalan rusuh banget di arah sisi utara. BFD sudah set up smoke banyak sekali, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan di balik-balik broken wall. Begitu dari Boom, mereka mengamankan sisi tengah aja dan adanya gundukan-gundukan lower ground juga. Dan Dewa United, Oke Ozora dan juga Steve Boy yang sudah terpantau, tapi salah Oke Ozora tadi terlihat badannya oleh Hans For You dan saling adu trading knockdown di sini. Begitu dari BFD, ada yang menyambangi mereka tanpa sopan santun. Ada Xavier sedikit mengutil ke arah mereka. Yes, benar banget. Udah dipaksa bertemu dengan posisi yang begitu sempit karena semua tim kali ini benar-benar masuk dari satu arah, satu pintu masuk. Ponbit pun menjadi last man standing dan bakal dipush nampaknya oleh V-Gaming. Masih bisa lewat saja ngacir, dan Evos KF terpantau di belakang sana. Kayaknya Evos masih cukup lengkap. Tapi ada satu dan dua player yang tertake down. Apakah bisa diselamatkan? Kita masih belum tahu. Ken tersisa last man standing akan berhadapan dengan Chua di depan sana, tembakin dan ternyata Boom pun yang harus dipulangkan oleh V-Gaming, tapi ternyata third party is real. Saudara-saudara, KF bakal menembak dari arah belakang mendapatkan seorang Chua hampir, tapi belum cukup. KF akan berusaha untuk mereload kembali, mencari terus-menerus player dari V-Gaming tersebut. Yes, nampaknya follow up juga dilakukan dari seorang KF dengan Fred Granat. 2 Fred Granat sudah dibuang dari arah kanan dan sebelah kiri, berharap adanya splash damage masuk ke arah Chua, dan yes, 4 bahkan 5 bahkan ke arah V-Gaming. Bagaimana hausnya akan Evos ke arah V-Gaming. Chua yang masih bisa bersembunyi di balik-balik low ground, dia masih cukup aman kali ini. Tidak adanya diving yang juga dilakukan oleh Redface dan juga KF. Ini yang menarik, bagaimana setup
selalu 2-1-3 dilakukan oleh EVOS. Dan yes, memang tandeman yang sangat amat luar biasa, KF dan Red Face. Tapi Chua masih bisa menahan dirinya dulu untuk tidak membuka badan ke arah EVOS yang sudah siap sedia dan juga punya keuntungan sedikit masuk ke dalam circle zone. Begitupun dari BFD, mereka harus sedikit menyeberang ke arah space yang menurut gue cukup jauh banget. Dan Oki Ozora menjaga, Ucup yang mendapatkan di situ luar biasa. Tapi Lamborghini di belakang nampaknya mengintip aja untuk melihat pergerakan Dewa United ke arah BFD. Dan Ozora dengan proning shootnya tadi luar biasa mensecure seorang Ucup. Dari arah sisi sebelah kanan masih ada PR juga. TA harus dituntaskan oleh Dewa United. Tapi dari Oki Ozora tidak berdiam diri aja, melakukan fokus ke arah satu lock angle. Dan BFD yang lain ternyata berhasil untuk menyeberang dari space yang cukup jauh tadi. Ya, masih ada smoke yang bisa membuat BFD menyeberang dan mendapatkan touchdown ke lower ground. Dan kali ini malah posisi talent yang benar-benar tertekan, tidak bisa melakukan penyeberangan sama sekali. The last man standing di belakang sana pun bakal dikunci terus-terusan oleh player-player dari Bonafide. Dan sementara juga ada Lamborghini dari sebelah kiri dan kanan. Mereka harus menjaga dengan seksama, jangan sampai kemis. Dan kalau kita lihat dari Tuyul malah yang harus tertangkap oleh Lamborghini, tapi refract terjadi. Hans Fori berhasil untuk menembak ke arah yang lain, mengcover, dan ternyata what happened? Jan 17 dari balik sebuah tembok berhasil untuk mendapatkan player Bonafide terakhir. Oke, dua tim Indonesia yang terakhir. Indo Indo Pride-nya guys untuk EVOS dan juga Dewa United yang sedang baku hantam, saling bonyok-bonyokan mereka di arah sisi high ground. Meskipun dari Microboy sudah memantau satu pergerakan di arah sisi atas, adanya penetrasi juga yang diberikan dari seorang Red Face. Cukup berani dia berada di bawah-bawah pepohonan, tapi Red Face mengokang seorang Red Granat dan ada tukeran Rasengan dan juga Chidori antara Oki Ozora dan juga Red Face. Dan KF menyusul juga untuk mengcover dari seorang Red Face yang sangat berani mendapatkan satu pemain Red Face, tapi ada reflect lagi juga dilakukan. Hands of public luar biasa di balik-balik batuan, sudah gila. KF pun juga bisa dicicil dengan baik, tapi KF berefrag balik di sebelah kiri, kemudian juga ada di sebelah kanan. Ini luar biasa, saling adu trading knockdown yang dilakukan EVOS dan juga Dewa United. Ya, benar-benar panas banget pergerakan dari EVOS. Mereka benar-benar haus akan kill, dan ini membuat EVOS berada di advantage dari sisi pemainnya. Dan kali ini dengan percaya diri, Lizard membawa UMP-nya mencari the last man standing dari Dewa United. Ada di mana? Ada di belakang sana. Smoke sudah mulai di pop out, tapi ini tidak membuat Lizard gentar, bakal langsung maju ke depan sana. Ditembak, berhasil di counter, tapi di mana backup dari teman-teman EVOS? Dan kali ini Microboy akan melemparkan molotov ke arah belakang, membuat satu player di belakang sana akan kesulitan untuk bisa maju. Tapi Microboy tidak mau tergesa-gesa dan kali ini bakal melempar granat yang cukup matang, meledak, tapi masih belum cukup. Masih ada nyawa dari teman-teman. Oh my god, what happened? Kenapa nggak langsung maju sayang sekali? Dan kali ini malah menjadi 1v1 situation. Oke, dari seorang Yuni bisa menuntaskan dua player dari EVOS yang memberikan diving, dan kali ini 1v1 antara KF dan juga Yuni. Yuni masih mengumpat di balik asap. Begitu dari KF sudah mendapatkan satu obstacle, yaitu 14-on-14 vehicle, dan set smoke up pun sudah dibangun kembali. Reset dilakukan dari seorang KF untuk mencoba sedikit memberikan set smoke, di mana Yuni tadi cukup bisa dengan mudah menuntaskan satu demi satu pemain dari EVOS. Tapi masih ada seorang Red Face juga nampaknya bakal menyusul dari seorang KF juga yang siap sedia untuk mendobrak dari seorang Yuni yang sekarang tertekan. Dan yes, masih terus bertahan. Kemudian juga bagaimana kesabaran dari seorang Yuni, masih memancing-mancing aja pergerakan dari seorang KF. Tapi Red Face yang belum terpantau, dan Yuni terjepit oleh lawan biru yang lainnya, yaitu Blue Zone. Apakah ada bunuh-bunuh diri untuk tidak memberikan poin ke arah ke EVOS? Tapi Yuni yang sudah tertekan seperempat darah, dan nampaknya selesai sudah untuk EVOS mendapatkan winner chicken dinner.